Untuk kesekian kali polisi menangkap tersangka yang dianggap telah memposting gambar atau kata-kata yang tidak pantas di media sosial. Pertanyaan, bagaimana cara bijak bermedia sosial tanpa ujaran kebencian dan penghinaan? Kita berbincang dengan pengamat media sosial dari ICT Institute, Heru Sutadi, dan nanti lewat telepon kita sedang berupaya menghubungi Kabid Humas Polda Jawa Timur, Frans Barung, Kombes Frans Barung. Bung Heru, kalau kita lihat tadi apa yang terjadi sebetulnya? Apakah warga tidak mengerti batasan-batasannya atau apa yang Anda lihat? Ya memang ini satu fenomena baru gitu ya. Kalau kita lihat kan undang-undangnya ada dari tahun 2008 walaupun ITE, kemudian ya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik walaupun kemudian direvisi di 2016 karena memang waktu itu kan diskusi yang mengemukai itu kan masalah hukumannya yang terlalu berat gitu ya sehingga bisa ditahan sehingga dirubah sekarang tidak bisa langsung ditahan gitu. Tapi betapapun memang ini fenomena yang menarik karena kalau kita lihat kan begitu banyak orang Indonesia sekarang main media sosial gitu. Ya. Dari yang kota sampai yang ke desa, dari yang pendidikannya tinggi sampai yang pendidikannya rendah gitu loh. Dan semua tidak sama edukasi dan literasi terhadap media sosial. Banyak yang mengira bahwa media sosial ini adalah media pribadi, sehingga kalau saya mau nulis macam-macam nggak ada yang dengar gitu ya. Mungkin dia friend-nya ada 5 atau 6 atau followernya sedikit gitu ya. Tapi kan ternyata kan memang ini media yang dibuka untuk umum. Jadi ketika kita menulis semua bisa baca sesungguhnya gitu ya. Kita ingat misalnya kejadian Florence saja gitu ya, di Yogyakarta. Hanya dalam sepersekian menit SPBU itu. ya sudah terkirim kemana-mana gitu loh. Nah ini yang masyarakat yang tidak paham bahwa ini bukan ranah pribadi tapi ranah umum yang orang juga bisa baca apapun yang kita tulis. Kalau kita melihat tadi kasus yang di Pasuruan, Anda melihatnya kan dia tidak sengaja, ini memang keceplosan aja atau memang ada niat buruk? Ya memang banyak orang yang menulis hanya sekedar menulis gitu karena tadinya mungkin dia menulis di diary gitu ya nggak senang sama orang tertentu gitu ya mungkin dalam hal ini mungkin presiden atau kapolri atau siapa gitu ya tapi dia juga lupa bahwa ini media yang umum dan ada aturannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27 ya 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa itu nggak boleh fitnah pencemaran nama baik ada hukumannya gitu ya orang mungkin tidak sadar karena memang ini kita seperti membuat kolam renang di sebuah kampung. Tiba-tiba semua orang ikut berenang. Saya mau nanya data tapi nanti saya tersambung dulu dengan Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Frans Barung. Pak Frans, selamat sore dengan Riko. Selamat sore Kompas TV. Selamat sore Pak. Selamat Pak, sore. pelaku itu sudah dibebaskan? Pertimbangannya apa Pak Frans? Selamat sore pemirsa Kompas TV dimanapun berada. Ya silakan Pak. Ya silakan. Pelaku sudah dibebaskan Pak Frans ya. Apa alasannya Pak? Kita memandang ya bahwa ini adalah sesuatu yang kita lihat dari segi hukum formal maupun yang berlaku di Indonesia, baik penilaian secara objektif maupun subjektif. Itu yang pertama bahwa yang bersangkutan memang kita anggap bahwa ancaman hukumannya setelah di bawah 5 tahun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang bersangkutan ini dikhawatirkan tidak melarikan diri, ada yang menjamin. Kemudian yang selanjutnya bahwa yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Baik, Pak Frans, atas kalau penilaian secara objektif itu, maka penyidik secara menilai secara subjektif bahwa ini bisa dilakukan yang namanya penangguhan. baik. Tetapi ingat bahwa kasus ini tetap berjalan sama seperti yang di Bangkalan itu. Kita akan tetap memeriksa hari ini, sudah kita masuk pemeriksaan 4 saksi lagi berkaitan dengan hal ini. Jadi kalau kasus ini memang bukan hanya yang bersangkutan saja. Karena kalau masuk kepada spesifikasi kasus ini, berarti ada yang dia terima, ada yang dia upload, ada yang dia share, ada yang dia buat sendiri, ada yang kemudian saling share. Inilah yang kita cari, rangkaian daripada tindak pidana ini menyangkut kepada siapa saja. Memang butuh waktu, tidak serta-merta polisi langsung memutuskan seperti itu. Perlu pertimbangan, perlu hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal lain sehingga kita melakukan yang namanya penangguhan itu untuk merangkai kegiatan-kegiatan. Pak Frans,
Ya kami mengerti tentu butuh kehati-hatian dari kepolisian. Apa alasan dari pemuda ini ketika mengupload sebetulnya Pak? Apa yang bisa Anda bagi dan jadi pelajaran untuk mereka yang bermain media sosial juga? Kan dia bilang tidak sengaja katanya ya Pak ya? M ini berumur 20 tahun ya. Bahkan dari salah satu pesantren di salah satu kabupaten di Jawa Timur. Artinya yang bersangkutan memang bergaul dan secara komunal mengetahui bahwa hal-hal yang berkaitan dengan informasi transaksi elektronika itu ada yang dilarang maupun tidak dilarang. Ya kalau kita berbicara mengenai ITE dan kemudian sudah berkecimpung di dalamnya, tidak usah terlalu lama. Hanya butuh 2 bulan saja berkecimpung di dalam informasi teknologi, maka kita akan tahu bahwa ada undang-undang yang namanya Undang-Undang ITE maupun undang-undang lain yang berkaitan dengan hal tersebut yang melarang kita untuk melakukan yang namanya hak-hak institusi, hak orang lain, hak kelompok yang kita langgar. Kita memang mempunyai hak, tetapi ada kewajiban di situ di dalamnya. Oleh karena itu, kita melihat, penyidik melihat bahwa anak ini sebenarnya mengetahui walaupun di dalam awalnya dia mengatakan bahwa ini adalah iseng coba-coba. Tapi ketika kita telusuri di dalam suatu proses yang namanya proses transaksi elektronika itu berjalannya suatu upload ke upload dan share seperti itu, maka kita akan tahu bahwa anak ini mengerti. Oh jadi sebetulnya dia paham ya Pak ya bahwa ada konsekuensinya gitu ya, tapi tetap. Saya jangan dipotong dulu. Oleh karena itu yang paling penting penyidik memastikan bahwa anak ini mengerti. Dan kita seperti yang saya katakan itu berdasarkan daripada faktor subjektif maupun objektif memang kita tangguhkan, tetapi akan terus berjalan dan kita akan lanjutkan kasus. Baik, Pak Frans tahan sejenak. Saya mau bahas juga dengan Pak Heru di sini, pengamat media sosial. Kalau Anda melihat apa yang terjadi sebetulnya? Karena kan selama ini kalau posting duluan dianggap hero, menyebarkan informasi duluan. Kalau dia kan tadi anaknya tahu gitu misalnya. Jadi memang ini kan juga perubahan politik yang cukup dinamis dalam waktu 1 tahun terakhir gitu ya. Jadi memang ada gara-gara dia saya ikut-ikutan gitu. Tapi kalau saya melihat bahwa kita ini harus tetap punya rasa bertanggung jawab apa yang kita tulis gitu ya. Kita bertanggung jawab apa yang kita tulis, kemudian juga kita juga perlu melihat kalaupun misalnya saya cuma men-share segala sesuatu yang mungkin juga tidak bagus atau negatif gitu ya. Kita juga harus berpikir lagi, ini yang negatif ini perlu kita share nggak sih sama orang lain atau bagus nggak sih kita share gitu ya. Kadang-kadang mungkin dia berisi ujaran kebencian, tadi fitnah, kemudian pencemaran nama baik atau pornografi. Gitu. Sorry, batasannya itu berarti menuduh seseorang begitu ya? Ya betul, kalau di undang-undang itu kan yang tidak boleh disebarkan ini pornografi, pencemaran nama baik, fitnah, kemudian juga provokasi yang mengandung unsur suku, agama, ras, dan antar golongan gitu ya. Yang ini memang harus ditanamkan kepada semua orang bahwa itu tidak boleh walaupun kita friend-nya sedikit, follower-nya sedikit, tapi karena semua orang akan baca gitu ya. Dan memang juga sekarang ini walaupun kita katakanlah ada yang kita tidak suka dari kondisi bangsa atau satu kelompok, satu institusi gitu ya. Ya tetap ini wilayah publik, jadi kita harus berhati-hati untuk menyampaikan pendapat. Walaupun saya juga melihat bahwa ini juga harus ada keberhati-hatian juga dari aparat penegak hukum, apakah mungkin dia menjadi bagian dari katakanlah kebebasan berpendapat gitu. Tapi kebebasan berpendapat kan tentunya juga harus disampaikan secara lebih baik tanpa ya tadi unsur kebencian mungkin segala macam. Oke, Pak Frans, yang juga penting buat warga adalah batasan-batasannya. Jadi kalau misalnya ada status seperti ini yang kemungkinan terjerat kasus hukum siapa saja Pak? Selain yang menulis, apakah yang men-share-nya juga atau gimana Pak Frans? Undang-undang itu mengakomodir ya bagi siapa saja yang melakukan share, memperpanjang lagi apa yang harusnya dia tahu, dia nilai bahwa ini adalah yang tidak benar, ini adalah fitnah. Ini adalah ujaran kebencian, ini adalah suku, agama, ras yang menyangkut tentang apa yang dimaksud klausul di dalam Undang-Undang ITE, maka seharusnya dia mengerti itu. Nah mereka juga akan dikenakan, diminta pertanggungjawaban. Oleh karena itu saya katakan tadi, rangkaian ini memang panjang. Karena di dalam penyidikan Undang-Undang ITE ini tidak serta-merta kita mendapatkan bahwa ini yang pertama kali melakukan. Kita
kita harus telusuri. Oke. Telusuri ini memang butuh yang namanya spesifikasi pengetahuan tertentu yang dimiliki oleh Polri bernama cybercrime yang untuk kita telusuri. Begitu. Pak Frans, bisa Anda jelaskan ke publik tentang pertanyaan batasan antara kebebasan berekspresi dengan menyinggung, menghina, dan akhirnya nanti terjerat kasus hukum? Ya, sudah saya jelaskan sebenarnya tadi kalau menyimak. Ada hak dan kewajiban sebenarnya. Hak kita itu mengekspresikan apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di dunia maya ini ekspresif. Terlambat ekspresi kalau kita katakan. Bahkan kita kadang-kadang baper di sana. Terbawa perasaan. Tetapi ingat, ya, ingat bahwa itu dibaca semua orang. Orang lain membaca. Ada orang yang lain juga yang punya hak di situ. Kalau Anda menyinggung nama orang, menyinggung institusi orang, apalagi ini Bapak Presiden dikatakan sebagai ya penambal ban, ini kan luar biasa. Luar biasa artinya hal-hal yang menyakiti daripada seseorang itu. Kebetulan beliau adalah presiden, kebetulan beliau adalah Kapolri, kebetulan beliau adalah pejabat seknek, katakanlah demikian. Yang dilakukan penghinaan oleh yang bersangkutan. Nah, disinilah batasannya. Ada hak kita menyampaikan ekspresi kita, menyampaikan ide pikiran kita di dalam media sosial, tetapi ada hak orang juga, yang itu adalah kewajiban kita menjaga. Kalau kita tidak menjaga kewajiban itu dalam hak orang lain maupun institusi kelompok, tentunya ada hukum yang harus kita ungkapkan ketika kita melakukan itu semua. Baik, Pak Frans, terima kasih telah bergabung bersama kami di Kompas Petang dan berbagi informasi seputar kasus yang terjadi. Pak Heru, kalau dari data, jumlahnya terus meningkat mereka-mereka yang terjerat hukum karena nulis sesuatu di media sosial ini atau gimana? Ya, kalau kita lihat cukup meningkat gitu ya, apalagi dalam 1 tahun terakhir ini peningkatannya cukup besar, bahkan terjadi persekusi gitu katakanlah gitu ya. Nah, ini memang jadi pelajaran bagi kita semua juga bahwa media sosial ini menjadi satu isu yang memang harus menjadi satu perhatian bersama gitu ya. Kalaupun kita misalnya melawan katakanlah ujaran kebencian, hoax segala macam, ini harus menyeluruh, terintegrasi gitu ya, dari hulu sampai ke hilir. Kadang-kadang tadi masalah edukasi, literasinya itu memang masih kurang gitu ya. Jadi saya umpamakan misalnya kita bangun kalau berenang satu kampung semua bisa berenang segala macam, tapi ada yang bisa berenang, ada yang baru belajar, ada yang sudah mahir gitu ya, ada yang tenggelam. Nah, ini kan harus kita levelnya harus kita samakan gitu ya, bahwa mungkin mereka mengerti bahwa nggak boleh gitu ya, tapi dalam pemikiran mereka ini nggak ada yang baca gitu, siapa sih yang mau baca? Bahkan ketika kita search gitu ya di Twitter katakanlah tentang Pak Jokowi segala macam keluar semua gitu. Dan memang dalam kasus ini kalau kita lihat tadi misalnya gambar Pak Jokowi pakai baju di bengkel gitu ya, itu kan memang foto itu udah nyebar dari 2014 sampai 2012 itu dalam kampanye beberapa waktu yang lalu gitu. Tapi mungkin ada sesuatu yang ditambah-tambah atau dimodifikasi apa yang mungkin juga ini sebenarnya kalau dalam undang-undang itu yang pihak yang merasa disorot itu yang keberatan itu yang harusnya melapor pada polisi gitu ya. Tapi mungkin ini kasus khusus gitu ya. Oke. Terima kasih. Berarti pelajarannya adalah berhati-hati menulis karena bisa menyinggung orang dan juga ada ancaman hukuman penjara. Ya, betul. Jika itu serius. Terima kasih Mas Heru Sutadi, pengamat media sosial ICT Institute, telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.